Yo, thumbs up. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya pengen ngebahas seputar gimana caranya kirim uang dari Jepang ke Indonesia. Jadi di sini saya pengen ngebahas satu kartu ya, walaupun saya pakai kartu yang lain juga gitu ya. Cuman ini kartu yang paling banget terakhir saya punya. Soalnya yang lain-lain tuh kayak oke lah, awalnya emang enak dipakai, tapi ya saya nggak mau komen lah ya. Tapi yang saya pengen fokus ke salah satu perusahaan ini, yakni Dicom. Nah, Dicom ini memiliki 3 poin penting ya. Yang pertama, kirim uang kapan saja. Itu brosur utama mereka. Kirim uang kapan saja tanpa ribet dan instan. Proses cepat gitu. Nah, yang kedua adalah update tanpa batas. Jadi update yang dimaksud ini adalah informasi terbaru, kurs terbaru di harian Dicom itu akan selalu diupdate per hari, bahkan per jam gitu ya, kalau yang saya tahu. Dan yang selanjutnya adalah kurs terbaik sepanjang waktu. Ya, kalau saya bandingin ya sama yang lain, mungkin iya, kursnya emang lumayan tinggi. Terus selain itu juga kelebihan Dicom adalah seperti yang saya sebutkan di atas tadi, instan, cepat gitu ya. Terus selain itu juga Dicom itu kayak biayanya itu kecil potongannya. Jadi ketika kirim Ichimang atau 1 juta itu potongannya cuma berapa yen doang gitu, berapa ratus yen doang. Kalau yang lain mungkin ya, kalau yang saya pernah pakai itu ada yang nyampe 1.000 gitu ya. Maaf nih ya, maaf. Nah, selain itu, Dicom itu cara bikinnya gampang banget. Dicom itu cara bikinnya kalian tinggal download aplikasinya di App Store atau Play Store ya, Dicom ketik aja. Nanti di sana itu kalian tinggal daftar aja dan ikuti arahan-arahan berikutnya dan tinggal tunggu kartunya. Oke. Dan nih, promosinya udah dulu. Saya nggak disponsori jujur sama Dicom. Dicom juga udah saya kontak bahwa saya pengen review nih kartunya. Sesuai experience saya, sesuai apa yang saya rasakan gitu. Saya akan review seobjektif mungkin terkait kartu Dicom. Jadi saya punya 2 kartu ya. Di sini ada kartu Dicom Silver sama kartu Dicom Gold gitu. Bedanya apa sih? Kalau Dicom Silver ini hanya bisa digunakan untuk satu penerima. Jadi ketika kalian pengen kirim ke orang Indonesia yang namanya tercantum di kartu keluarga kayak orang tua saya nih ya, misal ini kartu ini khusus ibu nih misal, kita cuman masukin uang deposit terus udah, ini otomatis masuk saldonya ke orang yang di rumah. Nah, dan yang Dicom yang Gold ini, kalau yang Gold ini kita untuk deposit ke aplikasinya gitu. Jadi kita tuh nggak langsung masuk ke rekening orang yang terdaftar gitu. Kita deposit pakai kartu Dicom, dan saldonya itu masuk ke aplikasi dan kita tuh bebas nih mau ngirim ke siapapun. Kita tinggal masukin nomor penerima dan kita klik berapa jumlah yang pengen dikirim dan selesai. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus selain itu juga yang saya keren ya dari Dicom, setiap lebaran ya, sebenarnya saya nggak pengen itu gitu. Cuman kayak yang wah, unik juga nih ketimbang harus ada giveaway dan lain sebagainya gitu. Kayak masih mending sistemnya undian gitu ketimbang giveaway. Misal contohnya kayak dalam jangka 1 bulan di bulan puasa gitu, misal melakukan pengiriman sebanyak 3 kali, kalian akan mendapatkan masuk undian gitu. Kayak nanti dikocok udah ke otomatis ke daftar gitu. Nah, kalau Dicom itu beda halnya dengan yang lain. Soalnya saya tuh lihat teman-teman saya, sebenarnya saya tuh ini dari teman saya sih ya direkomendasiin. Jadi kayak ada parcel gitulah. Ya, mungkin kalau menurut saya pribadi sebagai orang muslim dan orang Indonesia gitu ya, mungkin lebih bermanfaat ketimbang harus ada giveaway dan yang dapat dan ada yang enggak kan. Masih mending ya udah aja di katakanlah yang pemakaiannya udah 1 tahun lebih gitu dapat parcel misal. Nah, itu tuh bagus banget. Jadi ngerasa diperhatiin gitu kita sebagai orang Indonesia dan khususnya orang muslim gitu ya. Nah, selain itu juga nih, ada poin penting di Dicom. Jadi, Dicom itu walaupun kita udah punya 2 kartu nih, ini kan harus dua-duanya kan ini harus ke kombini ataupun ke ATM ya, mesin ATM. Tapi di aplikasi Dicom itu kita bisa langsung kayak seumpamanya kita nih mau transfer uang dari atau top up saldo nih ya, dari rekening kita pakai M-Banking langsung ke aplikasi Dicom, itu bisa banget dan cepat, bisa dimanapun. Nah, itu yang jadi poin penting Dicom. Jadi saya tuh kemarin pernah ya dari baru jadi nih ya, belum datang kartunya, terus udah daftar kan di aplikasinya. Saya coba-coba tuh pas banget lagi di perjalanan butuh transfer ke orang rumah gitu. Saya transfer pakai M-Banking, SMBC, terus
prosesnya tuh nggak ada 5 menit gitu, saldonya langsung masuk dan saya bisa langsung transfer ke Indonesia. Secepat itu, sesimpel itu, sepraktis itu. Jadi ya jujur ya, ini saya nggak disponsori sumpah. Mungkin Dkom juga akan nonton. Saya nggak disponsori sama sekali, saya ngomong apa adanya. Ya saya ngerasanya kayak gitu. Nah dari pengalaman kayak gini tuh kenapa saya bisa ngungkapin sepuas ini gitu ya ke aplikasi Dkom dan ini apa perusahaan Dkom gitu. Karena saya pernah ngalamin tuh ya, lagi urgent, orang rumah butuh uang. Pas itu tuh kalau nggak salah buat bayar motor kalau nggak salah ya. Saya inget banget, urgent. Terus saya kirim tuh lewat salah satu brand yang lain lah ya. Saya kirim, ternyata uangnya ke pending. Dan alasannya ke pendingnya tuh nggak lucu gitu. Alasan ke pendingnya tuh nama saya sama dengan orang yang bermasalah di Jepang gitu. Nama saya kan misal nama saya Muammar nih. Nah di Jepang itu ada nama Muammar yang ilegal ketangkep, terus ke pending cuma gara-gara itu lagi ada namanya diverifikasi ulang. Saya harus foto ulang, saya harus foto KTP dan lain sebagainya, dan itu mendogusai banget sumpah. Sedangkan saya tuh butuh uang cepat gitu. Ya oke lah kalau di pendingnya cuma 1-2 jam gitu ya, itu di pendingnya sampai 3 hari loh. Dan saya udah protes berkali-kali, nah 3 hari itu baru masuk. Bayangin, itu kan sebuah apa ya, hal sepele gitu. Sumpamanya ada namanya sama pun ya seluruh dunia siapapun pasti ada yang namanya sama gitu. Cuman ya gimana caranya sistemnya itu bisa cepet dan gak merugikan orang lain gitu. Istilahnya kita tuh pakai jasanya nih, tapi kita dicurigain gitu. Buat apa gitu. Nah itu. Nah terus ada lagi saya pernah kejadian di ini juga di lain brand lagi ya. Jujur ini ngomong apa adanya. Saya dulu pernah transfer 100 juta, 100 mang. Itu waktu itu kursnya lagi 135, zaman-zaman sebelum corona itu tuh. Inget banget. Waktu awal-awal di Jepang kan masih banyak utang di Indonesia dan transfer gede-gedean itu. Itu selisihnya lumayan banyak loh. Itu selisihnya lumayan banyak. Saya pernah hitung secara manual, secara kurs, secara potongan dan lain sebagainya, itu selisihnya hampir 3 juta. Selisihnya hampir 3 juta, terus saya protes dan akhirnya dia jelasin ini udah sesuai sistem kayak gini. Maksudnya apa gitu? Selisihnya banyak loh. Maksudnya nggak cuman 100-200 ribu, katakanlah cuman 100-200 ribu, oke lah, itu nyampe 3 juta, 2 juta lebih lah, 2 juta lebih sedikit. Itu pernah saya, dan teman saya juga ngalamin. Pas saat itu saya langsung hapus semua dan patahin itu kartu, terus pindah ke yang lain. Ya mudah-mudahan ya, dengan saya sekarang rasa puas dengan Dkom, mudah-mudahan kedepannya ya lebih bagus lagi gitu ya, lebih istilahnya lebih ditingkatin lagi gitu, biar semakin banyak orang-orang yang rasa puas menggunakan jasa Dkom. Dan selain itu juga sini saya penting banget, saya juga kemarin kan ngalamin kendala waktu ke logout gitu ya di aplikasi Dkom, terus saya lupa tuh, nggak tahu nomor nomor RMT-nya, karena ini kartu belum datang ke logout dan nomor RMT-nya nggak tahu. Saya kontak di Dkom Center, terus itu ramah banget, responnya cepet banget dan langsung selesai detik itu juga, menit itu juga. Dan itu pengalaman yang gak pernah saya dapat ketika menggunakan jasa yang lain. Mungkin itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang pengen kirim uang ke Indonesia dari Jepang ya. Silakan aja kalian download aplikasinya Dkom, dan atau kalian bisa kontak langsung di Instagramnya Dkom Indonesia, khususnya ya Dkom Indonesia. Soalnya Dkom itu banyak ya, Filipina juga kalau nggak salah. Dan mudah-mudahan video ini juga memberikan dampak positif buat perusahaan Dkom. Saya Muammar, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cabut, peace.